Gak munafik sih, orang susah, orang-orang menengah ke bawah itu mengharapkan cepat cair. Problemnya adalah kecepatan seorang penyusun inovasi teknologi yang ilegal itu jauh lebih cepat ya daripada pengawasan yang dibuat oleh OJK. Pemirsa, pinjaman online lagi-lagi memicu kasus bunuh diri akibat tidak tahan menghadapi ancaman serta cicilan bunga yang tinggi. Namun hingga kini masih saja banyak masyarakat yang terjerat dalam hutang pinjaman online. Bersama saya, Anggita Disastra. Inilah liputan Tim Delik RCTI. Pinjaman online atau pinjol menjadi cara cepat bagi sebagian orang untuk lepas dari persoalan ekonomi. Namun sayang, tata kelola keuangan yang salah justru dapat menjerumuskan nasabah pinjol. Pertengahan Mei lalu, seorang pemuda nekat melakukan aksi perampokan di minimarket. Aksi ini dilakukan karena pelaku terlilit utang pinjaman online. Dari rekaman kamera CCTV, nampak pelaku masuk ke sebuah minimarket di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku langsung menyiram tubuh karyawan minimarket menggunakan bensin yang dibawanya menggunakan botol air mineral sambil menodongkan senjata tajam. Mengambil korek api dan sambil memegang senjata tajam, meminta uang hasil penjualan daripada toko hari itu. Sekarang informasi bahwa tersangka ini terlilit hutang pinjaman online. 3 karyawan yang panik langsung berlari ke toilet dan mengunci pintu. Salah satu korban berhasil keluar dan meminta pertolongan warga. Beruntung dengan cepat warga berhasil menangkap pelaku saat hendak melarikan diri. Laporan kayak gini udah berapa kali? Baru sekali. Itu tujuannya apa yang mau diambil? Hah? Enggak, tujuannya yang mau diambil di minimarket itu apa? Hah? Uang. Sempat berhasil? Enggak. Itu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 12 tahun penjara. Seorang pria ditangkap oleh unit Pidum Satreskrim Polres Oku Timur di kediamannya. Sutomo nekat menggelapkan uang perusahaan tempatnya bekerja sebesar lebih dari 300 juta rupiah. Menurut tersangka, uang hasil penggelapan tersebut digunakan oleh pelaku untuk membayar utang pinjol dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tersangka terlilit hutang. Di antaranya tersangka ini melakukan pinjaman pinjol di beberapa tempat seperti itu. Aksi penggelapan uang tersebut sudah lama dilakukan pelaku berkisar kurang lebih 2 tahun. Selama itu pelaku berhasil menutupi aksinya. Iming-iming kemudahan mengajukan pinjaman membuat masyarakat menyetujui persyaratan pinjol yang mencekik. Berikut liputannya. Kehadiran pinjaman online di tengah masyarakat menjadi angin surga bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan cepat tanpa persyaratan yang rumit. Eksistensi dari peminjaman uang digital ini tidak bisa dianggap sebelah mata, mengingat pemerintah mengizinkan sejumlah pinjol legal hadir di tengah masyarakat. Sayangnya di balik kemudahan yang ditawarkan, pinjaman digital ini justru memunculkan sumber permasalahan, terutama bagi nasabah yang tidak bijak menggunakannya. Di antaranya adalah bunga yang lebih tinggi dan waktu tenor yang lebih singkat yang berujung bumerang bagi nasabah. Cerita kemudahan aplikasi pinjol Tim Delik dapatkan dari Reza yang telah menggunakan pinjol selama beberapa tahun. Pada kami, pria lajang ini menuturkan awal mula dirinya terpaksa menggunakan aplikasi pinjaman online. Dengan cara masukin nomor rekening, nanti ditransfer ke kita harus balikin itu, kirim email kwitansi pembelanjaan misalkan buat bangunan atau perhiasan, emas, apa segala macam. Kayak aplikasi yang pinjaman langsung tunai. Nah, pinjaman langsung tunai itu mulainya di 2017. Pria 30 tahun ini menuturkan telah menggunakan aplikasi pinjol baik legal maupun ilegal. Persyaratan yang mudah membuat dirinya bisa mendapatkan uang hingga belasan juta rupiah dari beberapa aplikasi.
Pinjaman ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat duitnya cepat. Ketika butuh, foto KTP, waktu itu belum pakai selfie, foto KTP, ajukan nomor rekening, data, komplit semua, langsung cair. Nggak sampai 10 menit. Rata-ratanya 6-8 jutaan. Bunganya kalau pas kita bayar lagi itu bisa sampai 5 juta, itu kita bayarnya jadi 7 atau 7 kurang dikit lah. Reza terpaksa menunggak hutang ke sejumlah aplikasi pinjaman online akibat berhenti bekerja. Ngambil dari satu buat nutup yang satunya, iya. Dikejar tagihan, ada yang nelfon, ada yang SMS, WhatsApp. Cara penagihan dari halus hingga kasar sudah dirasakan Reza akibat ketidakmampuannya untuk melunasi tunggakan hutang yang harus dibayarnya. Ancaman penyebaran data pribadi hingga mendatangi rumah kediamannya juga sudah dialami oleh pria lajang ini. Kalau yang dari kantornya langsung masih sopan. Kalau yang dari penagihan pihak ketiga itu macam-macam. Ada yang sopan, kasar, ada yang sampai mengancam datangi rumah segala macam, atau yang dicari sampai ketemu. Cerita tentang penagihan yang berlebihan juga kami dapatkan dari Rama karena menunggak pembayaran pada beberapa aplikasi pinjol. Pria yang berprofesi sebagai wira swasta ini menuturkan jika merasa ketakutan akibat penagihan berlebihan yang dilakukan oleh desk kolektor pinjol. Pinjaman pernah satu aplikasi itu pernah saya pinjam sekitar 5 juta, maksimal 5 juta satu aplikasi. Oh ada sampai 7 juta itu kredit ya, kredit HP. Saya nunggak hampir sekitar 4 bulan 5 bulan lah saya nunggak. Ya dari situ saya diteleponin terus sama udah mulai turun ke pihak ketiga kan, ke debt collector, sudah mulai teleponin saya berkali-kali dan mulai ke kontak darurat. Kebetulan saya juga kontak darurat, saya kan istri saya. Tadinya istri saya nggak tahu, akhirnya jadi tahu istri saya. Kepada tim Delik, Rama menuturkan jika istrinya tidak mengetahui pinjaman yang dilakukan kepada aplikasi lintah darat online ini hingga akhirnya rumah tangga sempat terancam berpisah. Namun pria yang sudah memiliki anak ini berusaha untuk melunasi tunggakan utangnya. Marah lah di situ ya kan. Istri saya pun bilang jangan sampai masalah ini ramai ke keluarga. Bagaimana caranya? Gitu. Coba kita tutupin, kita cari solusinya. Nah, akhirnya ya ada uang ya ditutupin akhirnya supaya saya nggak dikejar-kejar sama debt collector. Karena udah mulai sempat, jadi karena dia membaca kontak saya sudah mulai sempat ada beberapa teman saya pun yang di WhatsApp ditanyakan apakah Anda mengenal saudara Joni, dibilang gitu, ini tolong lunasi tagihannya, seperti itu. Ketakutan yang dirasakannya akhirnya mendorong Rama dan istrinya berusaha untuk melunasi hutangnya. Ditambah lagi beberapa kolega dekat yang menunggak mendapatkan perlakuan berlebihan dari desk kolektor dengan menggunakan berbagai cara agar hutangnya dilunasi. Ketakutannya itu apa ya? Karena saya sering lihat di media sosial, di teman-teman saya juga yang pernah terdampak itu, kayak ada yang foto-fotonya disebar, di grup, dia masuk ke media sosial, dia kirim, sampai ada yang teman saya itu yang perempuan itu sampai fotonya dia di crop, mukanya dipasangin gambar dia dengan pakaian yang nggak senonoh ya kan, dikirimin ke teman-temannya yang ada di kontak itu. Rama mengaku masih menggunakan aplikasi pinjol untuk keadaan darurat, namun dirinya mengungkapkan sudah bisa membatasi pinjaman yang diajukan agar tetap bisa melunasi tanpa tunggakan. Buat emergensi, kalau saya perlu apa tiba-tiba mendadak, sebetulnya sih jadi
kan bisa pay later itu dia bisa ada yang 12 bulan, ada yang bayarnya bulan depan. Cuma saya sudah tahu batasannya. Saya sudah bisa membatasi diri saya, jangan sampai saya seperti dulu lagi, karena memang sudah ada surat perjanjian juga saya sama istri. Kalau saya melakukan hal itu lagi, ya sudah selesai, ya rumah tangga saya bisa selesai. Tak dipungkiri, kehadiran aplikasi pinjaman online tak melulu menghadirkan sisi negatif di tengah masyarakat. Bagi sejumlah kalangan masyarakat, pinjol menjadi solusi untuk dunia usaha kecil, menengah, dan mendapatkan modal secara tepat. Harus dilihat secara proporsional ya, walaupun memang ada kasus per kasus yang sampai tidak baik ya, dari proses penagihan segala macam, tapi kita harus lihat proporsional yang manfaat positifnya. Banyak sekali UMKM yang terbantu dengan adanya pinjol itu. Di tengah gempuran teknologi, aplikasi pinjol dapat dengan mudah ditemukan masyarakat melalui gawai yang mereka genggam. Lantas apakah yang perlu diperhatikan masyarakat agar tidak terjerumus kepada jebakan lintah darat online ini? Tingginya dorongan kebutuhan hidup membuat masyarakat mengajukan pinjaman online. Namun sayangnya hal itu dilakukan tanpa dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai pinjol ilegal. Delik akan kembali sesaat lagi.